wabarakatuh. Alhamdulillah, Kamis tanggal 23 November 2023, kami kedatangan pengawas TK kami, yaitu Ibu Kartini, yang sedang melakukan coaching program sekolah penggerak. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan jadwal rutin kami, yaitu kegiatan belajar dari PMM. Guru-guru sudah selesai melakukan topik dan sekarang bagian Bu Suryati akan menyampaikan aksi mandiri topik penguatan masa pengenalan sekolah, yaitu transisi PAUD yang pertama ya Bu Surya. Ya, dimana di aksi nyata ini guru diminta untuk memberikan 3 rancangan hari pertama ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya di MPLS. Di sini sudah siap Bu Suryati yang akan menyampaikan aksi nyatanya. Kepada Bu Suryati kami berikan kesempatan seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan aksi nyata pelatihan mandiri saya tentang penguatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, di sini yang telah dirancang ada 3 hari. Hari pertama, kedua, dan ketiga, hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Untuk kegiatannya yang hari pertama yaitu yang pertama ada penyambutan dengan salam sahabat, dengan mengenalkan salam sahabat kepada anak. Mengapa pertama-tama dikenalkan salam sahabat? Untuk lebih untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan antara guru dengan murid. Sorry. Kepencet Sur. Operator balik. Nah, di salam sahabat ini ada tujuannya dan ada tahapannya juga. Tujuan yang pertama yaitu Tujuan pertama salam sahabat ya. Oke, siap. Yang pertama yaitu meyakinkan peserta didik bahwa mereka sangat berarti ada di sekolah. Yang kedua, memberikan kesan awal yang positif pada peserta didik bahwa guru adalah orang baik yang akan menjadi orang tua kedua bagi mereka. Yang ketiga, menumbuhkan keyakinan dan kenyamanan peserta didik pada guru. Dan yang keempat, mengasesmen akan perilaku peserta didik. Dan untuk tahapannya yaitu yang pertama, guru menunggu di halaman gerbang sekolah. Kemudian guru langsung interaktif menyapa dan menyambut kedatangan peserta didik. Kemudian guru mengajak tepuk sahabat. Pada proses ini memastikan guru melakukan asesmen awal dalam hati akan respon anak pada ajakan ini. Apakah peserta didik tertarik atau menolak? Karena untuk pertama kali mungkin peserta didik tidak tahu atau bagaimana ya, belum mengenal gimana itu salam sahabat, dan apalagi untuk peserta didik yang pertama kali ke sini mungkin belum pernah melihat guru yang ada di sini. Jadi ada yang tertarik, ada yang menolak juga pada saat melakukan salam sahabat ini. Kemudian memberikan penguatan pada peserta didik yang bersedia melakukan salam sahabat. Kemudian guru memberikan kalimat bijak dan motivasi pada peserta didik yang belum tertarik melakukan salam sahabat. Guru menempelkan kartu pengenal yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, guru mempersilahkan peserta didik dan orang tua untuk menunggu pada tempat yang telah disiapkan. Dan untuk salam sahabat ini di TK kami ada praktekannya atau ada adegannya yang diperagakan kepada murid. Ibu boleh untuk contohnya. Ini caranya kalau di sekolah kami ya. Ini ya, ada kata-katanya. Saya butuh kamu.
Sok. Saya butuh kamu. Atau ada itunya bahasa Inggrisnya Bu yang lebih keren lagi. I need you. Iya. I need you. Gitu ya. Mereka sama-sama ya. Makasih Bu. Untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan yang kedua, bermain bersama di lapangan. Ya, biar lebih akrab. Keren. Sama murid juga kan harus akrab ya, Bu, Itu ya. mah menghilangkan nervous itu. Untuk kegiatan yang kedua yaitu bermain serigala dan domba. Di sini bermain serigala dan domba ini mungkin di sekolah kami disebutnya bermain serigala dan domba. Kalau di luar itu ada juga permainannya namanya tapi sama tapi beda sebutannya aja. Ada yang ayam sama apa? Ayam sama musang, ada yang kucing sama tikus, tapi di sekolah kami ada serigala dan sama domba. Nah, untuk kegiatannya, untuk tujuannya memberikan pemahaman bahwa sekolah adalah tempat yang bisa digunakan untuk bermain bersama, seperti halnya dengan di rumah. Kemudian menumbuhkan kepercayaan diri pada peserta didik, dan ketiga memberikan stimulus tersembunyi pada peserta didik yang masih malu. Nah, di permainan bermain serigala dan domba ini kan si anak disatuin kelas A dan pokoknya yang baru dan yang lama disatuin semuanya. Mungkin kalau murid yang lama udah tahu ya, kalau murid yang baru itu mungkin belum, ada yang udah tahu, ada yang belum. Pada kegiatan ini ada juga anak yang masih nangis takut. Ketika itu Pak Guru jadi serigalanya dan murid jadi jadi dombanya. Nah, waktu Pak Guru jadi serigala itu, waktu lari-lari mengejar muridnya, ada salah satu murid, ada beberapa itu yang nangis ketakutan gitu. Nah, di sini bagaimana caranya agar anak itu tidak takut gitu pada kegiatan bersama ini. Nah, caranya si anak yang nangis dideketin di upahan tenonnya dibujuk supaya dijelaskan bahwa ini hanya permainan bukan beneran gitu. Nah, untuk tujuannya, untuk kegiatannya yang pertama guru membuka dan menjelaskan aturan kegiatan dengan runut, komunikasi jelas dan sikap yang ramah. Kemudian guru bertanya pada peserta didik siapa yang ikut permainan yang dilakukan. Kemudian guru sudah menyiapkan 2 tim, yakni tim 1 yang akan memandu permainan dan tim 2 bertugas menemani peserta didik yang belum tertarik permainan. Dan yang keempat, guru melakukan asesmen saat melihat respon yang beragam dari para peserta didik. Nah, dari yang keempat ini dapat di asesmennya mana peserta didik yang sudah yang tertarik dan yang tidak tertarik. Salah satunya anak yang menangis itu, mungkin anak itu tidak tertarik dengan permainan itu, dengan permainan serigala dan domba itu. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenal kelas masing-masing. Untuk kegiatan yang 3, untuk tujuannya mengenalkan ruangan kelas yang akan peserta didik gunakan selama sekolah. Di sini juga saya di kelas mengenalkan apa yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas. Dan waktu itu saya mengenalkan loker ya kepada anak-anak, berdasarkan nomor urut. Misalnya yang dari huruf A, misalnya Aprilia, misalnya lokernya sebelah sini. Jadi si anak itu diberitahu kamu kalau barang sesuatu yang berhubungan dengan sekolah, misalnya alat-alat sekolah, ditaruhnya sebelah sini, ini nama kamu misalnya di situ. Dan yang lainnya juga sama. Kemudian untuk masih hari pertama ya. Ya, tuh yang pertama guru mengajak peserta didik untuk masuk kelas masing-masing. Guru memimpin kegiatan refleksi akan kegiatan permainan yang telah dilakukan, yaitu serigala dan domba.
Eh, Guru juga bertanya apakah senang, apakah tidak, apakah takut, ya bertanya kepada murid, kepada peserta didik. Eh, Kelihatan kalau yang senang itu melakukan permainannya dia itu ceria, dan kalau yang masih takut dia itu ya murung, nggak bergairah gitu. Kemudian guru memberikan penguatan dan sikap respek pada peserta didik. Guru melepas peserta didik dengan kalimat sampai berjumpa lagi hari esok, agar si anak itu mengingat apa yang dikatakan guru, bahwa kemarin bu guru itu bilang ya sampai berjumpa lagi hari esok, berarti sekarang kan kemarin bu guru bilang begitu, berarti hari ini saya harus sekolah ya, karena kemarin bu guru itu bilangnya mau bertemu lagi hari ini itu. Dan untuk hari yang kedua masih sama ya, salam sahabat tadi yang dipraktekkan masih masih ada dalam kegiatan. Kemudian tujuannya masih sama dan tahapan kegiatannya juga masih sama. Nah, dan untuk yang kedua, hari kedua, anak berkeliling di dalam lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan tujuannya yaitu agar memberi informasi pada peserta didik akan ruangan dan fasilitas yang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi si anak itu dibawa berkeliling, mengelilingi apa yang Oh, sorry. Ya. Dibawa misalnya ke kelas A di mana, sekolah ya. Yeah. Kelas A di mana, kelas B di mana, B1 di mana, B2 di mana. Terus ada juga masjid di mana, kantornya di mana. Nah, si anak-anak ini dibawa jalan-jalan ke sekitar lingkungan sekolah. Untuk tahapannya, yang pertama, guru membuka dan menjelaskan aturan kegiatan dengan runut, komunikasi jelas, dan sikap yang ramah. Maksudnya di sini, jadi guru sebelum berkeliling itu, guru memberikan aturan. Biasanya aturannya sebelum berangkat itu, jadi anak jangan saling dorong, anak harus patuh, jangan saling mendahului. Ya pokoknya ada aturannya itu. Kemudian guru sudah menyiapkan tim kelas masing-masing untuk melakukan pengenalan lingkungan sekolah agar tidak terjadi penumpukan massa. Jadi ini diatur, misalnya kalau kelas A mau kemana dulu, kelas B mau kemana dulu. Jadi agar tidak bentrok, agar tidak, misalnya kalau sama-sama bisa menumpuk di suatu tempat itu. Kemudian yang terakhir, guru melakukan asesmen saat melihat respon yang beragam dari peserta didik. Mungkin asesmen ini setiap kegiatan pasti ada asesmennya atau penilaiannya. Di sini bisa dilihat anak yang antusias ikut dan ada juga anak yang tidak antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian yang ketiga, mengenal nama antar teman dan refleksi di kelas masing-masing. Nah, untuk mengenal nama ini saya mempunyai itu ya, ada itunya, ada gerakannya gitu. Ini mah yang hari kedua. Kalau hari yang kedua saya ada nyanyiannya yang itu yang apa? Yang siapa senang hati sebut nama gitu. Untuk mengenalkan anak-anak biar tahu nama temannya masing-masing. Si anak diarahkan untuk mengeluarkan suaranya untuk mengucapkan namanya sendiri. Misalnya gini, siap kalau kesenang hati sebut nama sendiri. Tadi takutnya. Siapa senang hati sebut nama sendiri. Siapa gitu. senang hati bilang. Sebut Beda nama lagi. sendiri. Oh, beda lagi. Bisa dipraktekkan sekarang, misalnya kalau saya Suryati, misal kalau Bu Holi gitu ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Siapa senang hati sebut nama sendiri. Suryati. Nah, lumayan tuh siapa namanya. Masing-masing jadi beda nantinya. Jadi masing-masing tiap anak itu menyebutkan nama masing-masing, tapi yang keras gitu. Atau gitu. Siapa senang hati bilang nama. Nah, boleh gitu juga Bu. Makasih masukannya Bu. Bilang nama sambil ditunjuk. Iya. Siapa senang hati Kan Ibu bilang belum sendiri. Oh iya, bisa juga sambil berputar ya. Siapa senang hati bilang nama
Iya. Siapa senang hati bilang nama. Calim. Nah, itu ya. Itu Itu kan mungkin bener. untuk iya. Itu untuk hari yang keduanya untuk jadi lah taram-taram anak tahu minimal tahu namanya gitu ya. Taram-taram. Ya kan belum kenal betul kan kecuali Remang-remang. kalau apa Bahasa Silaut. iya. Dan ada juga yang ketiga, hari ketiga masih sama ya, ada penyambutan salam sahabat. Kemudian masih sama tujuan dan tahapannya. Kemudian yang untuk kegiatan yang keduanya, mungkin hari ini Tenang. eh, kegiatannya yaitu berkeliling di luar lingkungan sekolah. Berkeliling di luar lingkungan sekolah. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi pada peserta didik akan kondisi lingkungan sekitar sekolah. Misalnya anak dibawa jalan-jalan keluar lingkungan sekolah. Kebetulan kan ini baru beberapa hari ini itu ya Bu dibangun itunya bentengnya. Nah kan kalau kemarin itu masih rawan. Nah, jadi si anak diperkenalkan mana yang bahaya, mana yang tidak. Selain di sini juga dibawa ke sawah, ke sungai. Kebetulan di sekitar sini banyak sawah, sungai dan kebun. Juga ada kolamnya. Jadi si anak itu dibawa jalan-jalan, diperkenalkan lingkungan di sekitar sekolah karena banyak anak yang yang tinggalnya tidak di desa kolot. Banyak anak juga yang tinggalnya di luar desa kolot, mungkin mereka belum tahu juga keadaan sekitar sekolah TK Asirot ini. Kemudian untuk tahapannya ya udah jelas, tapi sebelum itu mungkin ada aturannya sama seperti tadi. Nah kalau ini kan mau keluar, jadi anak dibarisin dulu, harus tertib barisnya. Kemudian aturannya sama, jangan saling mendahului, jangan saling mendorong, jangan pegang sembarangan, jangan bicara kasar. Kemudian berdoa sebelum berangkat. Nah mungkin itu aturannya. Dan yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu Boleh dipoto. Bu Suryati. dan kegiatan yang ketiga itu lupa yang ketiganya. Mas. Yang ketiga Pak. Siap. Guru Yang ketiga. Iya. Geser sini ya. Yang ketiga di hari ketiga. Oke. Setelah jalan-jalan Ya masuk lagi ke kelas masing-masing. belum ada guru. Yaitu mengenal nama antar teman dan refleksi di kelas masing-masing. Nah untuk kali ini mungkin kan udah agak tahu ya Bu ya itunya nama-namanya kan kemarin udah taram-taram. Nah sekarang ada lagi permainannya mungkin dengan menggunakan ini misalnya gini caranya, tek tek tek, ada yang ini dulu, tek tek tek, ada siapa, misalnya ada Bu Ai, di mana, mungkin kalau udah yang tahu kan kemarin udah tahu dikit-dikit mungkin akan menunjuk ke Bu Ai, itu dia mungkin itu ya untuk pengenalan nama yang di hari ketiga ini. Jadi berbeda kan kalau hari kedua ini belum kadang nggak tahu ya masih taram-taram. Nah kalau yang ketiga ini udah agak tahu, bahkan mungkin untuk gurunya juga udah tahu dan bisa ya tuh gurunya juga dipraktekkan segini, tok 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 tok, ada siapa, ada Ibu Sur, di mana, iya ditunjukkan iya kalau untuk yang ketiganya iya. Kalau udah kalau nggak mungkin kalau udah kenal bisa ditunjukkan, kalau yang belum kenal belum tahu mungkin akan diam saja. Dan juga refleksi di kelas masing-masing yaitu masih mengenalkan loker masing-masing, tempat alat-alat tulisnya lebih dikuatkan lagi, lebih bahwa ini tempatnya April, bahwa ini tempatnya siapa gitu yang lainnya.
itu untuk menguatkan memori ruangan kelas ya, dan lebih mengenal antar teman. Mungkin untuk urutannya tadi ya udah saya sampaikan. Guru mengajak peserta didik untuk masuk ke kelas masing-masing. Guru memimpin kegiatan refleksi akan kegiatan yang telah dilakukan. Guru memberikan penguatan dan sikap respek pada peserta didik yang beragam. Guru membimbing perkenalan antar siswa, mungkin yang tadi juga dengan permainan tangan ini. Dan yang terakhir, guru melepas peserta didik dengan kalimat terima kasih sudah bermain bersama ibu, sampai jumpa esok pagi. Mungkin itu untuk kegiatan 3 hari pertama MPLS yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas kekurangannya saya minta umpan baliknya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Gimana nih umpan balik dari ibu kita? Silakan ibu. Terhadap presentasi Ibu Suryati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah menyimak, melihat, mendengarkan dan menelaah ya tentang aksi nyata yang disampaikan oleh Ibu Suryati, yaitu penguatan masa pengenalan lingkungan sekolah, itu MPLS hari ke-1, hari kedua dan hari ketiga yang disampaikan. Tadi menyimak semuanya ya, dari hari ke-1, dari hari kedua, ketiga. Di sana ada ini apa namanya, ada itu senantiasa guru itu melakukan asesmen ya. Di sana itu guru melakukan asesmen saat melihat respon yang beragam dari para peserta didik. Jadi saya lihat di hari ke-1, hari kedua, hari ketiga itu di akhirnya ada guru melaksanakan asesmen ya. Jadi guru melakukan asesmen di saat melihat respon yang beragam dari peserta peserta didik. Jadi mungkin saya mau bertanya gitu ya. Asesmen kan itu di hari satu, kedua, ketiga. Asesmennya berupa gimana gitu ya, itu asesmen apalagi di permainan, mungkin apakah sekedar penelitian aja atau penelitian asesmennya berupa apa. Jadi di sana harus ini kayaknya dicantumkan asesmennya seperti apa gitu ya, dilakukan setelah melihat respon yang beragam itu dari peserta didiknya. Mungkin itu yang jadi catatan kecil mungkin. Jadi asesmennya soalnya kan di hari pertama, hari kedua dan hari ketiga, jadi asesmennya mungkin bisa dijelaskan atau diberikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan mencoba menjawab, dan untuk kekurangannya saya limpahkan ke dia. Limpahkan. Itu untuk ada ya asesmen di Salam Sahabat. Nah, untuk asesmen itu untuk di Salam Sahabat itu, jadi guru itu melihat anak, apakah anak itu respon apa enggak ke Salam Sahabat itu. Jadi asesmennya berupa penglihatan aja gitu. Jadi dia di si guru itu enggak, jadi guru itu bahwa anak ini mungkin belum, kalau sama orang yang belum dikenal dia itu takut atau gimana gitu ya. Mungkin itu yang untuk yang pertama. Jadi anak itu tidak welcome dengan orang lain. Mungkin itu asesmen yang pertama kali dilihat gitu. Nah, untuk yang asesmen yang permainan. Nah, dalam permainan itu kan kalau anak yang enggak ikutan, yang enggak kelihatan senang, enggak seru, berarti untuk sekali namanya sekilas kita mengasesmen anak bahwa anak itu belum bisa bersosialisasi dengan dan belum bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar. Mungkin kalau di rumahnya dia biasa main sendiri, kalau di sini mungkin banyak orang. Nah, itu mungkin untuk asesmen kalau di permainan. Nah, kalau asesmen di ya udah ya
di permainan itu yang Jadi maksud Jadi- ibu jenis asesmen yang ibu lakukan Oh. teh apa? Apakah Hmm. misalkan observasi langsung? Iya, Soal observasi pemantau aja, langsung, iya. pemantauan aja. Pemantauan, Cuma di hari iya. ke-1 dan hari 1 2 mungkin kan itu kan belum pembelajaran, jadi Iya, masih pengenalan gitu. Jadi Iya. asesmennya mungkin yang bisa ditangkap sama Bu Dema ya, mungkin asesmennya itu observasi aja atau observasi. pemantauan Dan aja ini ya. lebih cenderung ke jati diri kebanyakannya, karena kan berhubungan dengan emosi anak gitu. Jadi jadi jenisnya gitu ya. Jadi Jenis Oh, jadi asesmen. asesmennya, iya. oh ternyata cuma observasi aja, jadi Iya. cuma pemantauan aja ya. Jadi Iya. itu mungkin karena kan di MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah di awal ya, itu mungkin boleh aja karena kan kita itu belum dituntut dengan Betul. dokumentasi ya. Iya. Karena asesmen kita tuh cuma 4 kan, ada Betul. Iya. di TK itu kan cuma 4 ya asesmen. Jadi makanya boleh tanyain kenapa, jadi berupa apakah itu asesmen di hari-hari ke-1, ke-2, ke-3 itu. Jadi udah terjawab ya bahwa asesmennya adalah asesmen observasi atau pemantauan langsung saja ya. Dan itu juga kan untuk guru juga, nanti kan kalau bisa dilihat sih pas jalan-jalan atau pas masuk kelas bisa dilihat kan pengalaman masih ada anak yang ikut sama orang tuanya. Mungkin itu juga untuk untuk pengetahuan guru sebelum untuk melangkah ke depannya. Jadi bisa tahu nih si anak ini masih belum mandiri ya kan, anak itu ada Yudama ya, anak ini belum jadi kita itu siap-siap gitu, gimana ya caranya untuk supaya anak ini bisa mandiri gitu. Jadi Melakukan strategi saja melakukan besoknya strategi. biar anak ini berani bagaimana. Jadi nyirian, muridnya bahasa Sunda. Jadi terus apa namanya? Mana anu tahu asesmen. swanter. Jadi dijadikan asesmen awal itu. Iya, jadi asesmen asesmen awal. awal ini. Jadi Iya, betul. jadi asesmen awal itu kan untuk menentukan anak ini responnya gini, Betul. anak ini respon. Jadi itu bisa menyediakan pembelajaran yang nanti karena anak ini mah dikasih permainan seperti ini juga responnya seperti ini. Terus anak ini dikasih praktek kayak salam juga itu tuh belum merespon atau gimana. Jadi kita tuh ya dianggap berarti itu asesmen awal. termasuk asesmen awal ya, pelaksanaan asesmen awal. Iya. Ya, terima kasih Bu Suryati ya. Maksud Bu Suryati mungkin cara ngasesmennya enggak berupa tes tapi dari perilaku ya, respon si anak ketika itu. Pemantauan respon aja, dari observasi dari pemantauan responnya. Alhamdulillah, jadi asesmennya adalah asesmen awal. Iya. Asesmen awal. Karena asesmen awal itu tidak selalu tertulis itu, tapi kan dokumen juga harus ada ya. Tapi tetap asesmen awal itu harus ada dokumennya. Mana yang dinyatakan SMA asesmen awal aja cuma lihat, cuma memantau, nggak bisa gitu kan. Jadi tetap ada dilihat dari video kan, kalau kita butuh ada videonya kan, di video setiap kegiatan. Oh iya. Mana anak yang Nah, itu kan bergantung ke ini masing-masing ya itu ya. Jadi kalau di hari pertama Bu kita bagi tugas, ada yang video kegiatan misalkan dobaan-dobaan gitu Bu. Iya. Ada videonya. Oh iya. Ada yang bertugas nenangin anak yang panik. Iya. Ada yang jadi serigalanya. Iya. Jadi ada. Ya boleh itu kan di awal 2 minggu awal gitu ya. Tapi keseluruhan kegiatan yang direncanakan sama Bu Suryati dapat dilaksanakan nggak Bu? Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga menurut Ibu? Kalau ini kayaknya hari kedua itu yang hari kedua kayaknya gitu ya. Yeah. Itu kan ada aturan kegiatan apalagi permainannya, permainan yang memang membutuhkan aturan. Mana siapa yang mau jadi dombanya, siapa yang menjadi itunya. Sementara kalau memang mayoritas anak-anaknya baru gitu, jangankan untuk permainan seperti itu ya, permainan yang memang ada aturannya yang ini sama disuruh ngikutin barisan ibu ke belakang, orang kadang-kadang kan susah juga apalagi dengan aturan kan. Kayaknya itunya, tapi kalau kembali lagi ke siswanya kalau mengenalkan gitu, mengenalkan aturan itu ya. Tapi yang harus dicontohinnya sama anak-anak yang lama gitu ya, anak yang lama. Kalau mayoritas anak-anak lama mungkin, tapi yang baru juga pasti bisa ngikutin, tapi kan dengan rasa malu-malunya anak-anak baru gitu biasanya tidak seagresif atau tidak kondusif anak-anak yang sudah lama gitu ya. Jadi di hari kedua mungkin dikasih permainan yang memang bisa untuk semua gitu, untuk semuanya, no klasikal gitu ya, klasikal tapi aturannya
lebih sederhana, lebih dipahami. Ayo seperti gini aja umpamanya gitu ya. Ayo kita lomba dikasih nih. Nah, kalau ibu kasih kode ini berarti tepuk kan disuruh berhitung 1 2 3 gitu ya, 1 2 3 1 2 3 atau siapa yang dapat nomor 1 umpamanya Racung. Yang nomor 1 tepuk, yang nomor 2 seperti diam, yang nomor 3 dipanggil nomor 2 tepuk tuh. Terus 1 2 tepuk kan itu kan klasika semua. Itu juga fisiknya ada. Berdiri permainannya suruh berdiri tadi tak tepuk-tepuk aja semua anak pasti anak baru anak lama tepuknya itu udah ini ya udah udah bisa gitu semua gitu. Kalau yang kayak ini kayak permainan seperti itu biasanya yang membutuhkan aturan ini atau permainan kayaknya gitu, tapi bergantung juga juga bergantung kepada mungkin di sini kan kebanyakan yang lama gitu muridnya pasti bisa juga dilaksanakan ya Bu ya. Tapi kalau memang udah terprogram seperti ini bisa ya kayak mah itu bergantung juga kepada guru yang bisa mengkondisikannya. Jadi kalau gurunya bisa mengkondisikan apalagi merangkul sepertinya anak-anak yang baru bisa ngolona lah cekasarna bisa ngolona bisa menarik gitu ya menarik si anak supaya mau bermain sama permainan yang sudah disiapkan. Insya Allah bisa juga bisa sebenarnya intinya bisa tapi tidak menutup kemungkinan memang ada kendalanya itu nggak bisa langsung respon terus mungkin bisa berulang-ulang gitu di ininya di contohan anak gitunya bisa berulang-ulang jadi ada tantangannya gitu terus apalagi di hari Sabtu kedua atau di hari kedua ya mungkin kan masih ayah menempelkan ke orang tua mungkin bisa juga kan orang tuanya dilibatkan mungkin gitu ya tapi kan ini itu mah kembali ke ibu gurunya kembali ke lihat situasi anaknya gimana. Kalau yang bisa istilahnya bisa dilaksanakan tapi ya pasti permainan ini ada kendalanya yaitu karena memang itu anaknya masih baru kemudian ininya ada aturan gitu ya ada aturan itunya permainannya ya aturannya. Nanti kalau jadi di hari-hari yang pertama lagi apalagi hari ke-1 ke-2 ke-3 itu permainan yang lebih ringan yang memang aturannya lebih mudah lebih gampang aja lebih di mata anak teh ente jantan beban. Soalnya gini kalau anak yang perfectnya orang teh ingin selalu mengikuti semua kegiatan di sekolah, tapi tiba-tiba kan dengan permainan itu mungkin itu nggak ini tadi di sekolah saya nggak ngikutin itu gimana, jadi tambah sih kamu kumaha sih cek sarung sih ya sanksina lah bahasa orang teh tadi itu ikutan kayak gitu ya. Tapi intinya kegiatan itu insya Allah bisa lah bisa Ibu ya bisa dilaksanakan. Terima kasih alhamdulillah. Nah ini butuhnya aksi nyata kayak gini ya. Jadi ada umpan balik masukan jadi mungkin maksud ibu pengawas adalah cari permainan yang aturannya sederhana yang bisa diikuti oleh setiap siswa lama dan baru. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bu Hali, silahkan umpan baliknya terhadap apa yang dilakukan sama Bu Suryati. Udah jelas dan komplit sama Bu pengawas. Gimana Bu Hali? Ibu tuh betul ya SPD MPD? Iya. Jadi kalau SPD titik koma atau SPD titik koma. Sesuai pertanyaan. Titik dulu baru koma jadi titik 2 terus koma ya. Jadi gini Kartini koma kan nama memenggal nama SPD koma memenggal itu titik 1 kan udah titik dulu ya titiknya memenggal itu singkatan SPD terus komanya memenggal SPD terus MPD terakhir titik itu singkatan itu ya iya. Akademik. Gimana Bu Hali? Pertanyaannya sama, semua kegiatan bisa dilakukan atau memang ada saran dari kegiatan tadi yang bisa diganti dengan kegiatan yang lebih dari ketiga rancangan? Rata-rata Bu Suryati merancang 3 jenis kegiatan yang diulang-ulang ya Bu Suryati ya? Salam Sahabat itu hanya pengulangan, sementara kegiatan kedua dan ketiganya berbeda. Gimana? Ada sama masukan? Bu pengawas. Idenya bagaimana? Ayo. Idenya sih untuk memungkinkan sebenarnya tadi tuh Bu, saya salah. Ayo Bu Holi, ini ada
kesempatan nih Ngajar ide-idenya. Abdi mendingan kamu olinya. Ide. Ayo, ini Untuk jarang-jarang. untuk hari pertama mungkin sudah tepat itu kan idenya menurut saya gitu kan. Untuk yang kumaha apa ya, untuk yang di hari kedua dan hari ketiga itu kan ada pengulangan gitu kan, ada pengulangan apa, permainan kalau nggak salah teh Iya, ya, ada salam sahabat. Salam yang diulang salam sahabat. Hari yang kedua pengenalan kelas, hari sekolah. Hari yang ketiga mengenal lingkungan. Ya Ari sudah maksudnya atas ya bisa memungkinkan gitu, cuman ya benar tadi kata Bu Pengawas itu kan untuk kegiatan permainan domba dan serigala gitu kan, mungkin untuk siswa lama mah udah tidak asing lagi gitu kan. Nah cuman untuk yang siswa baru di pemastiknya gitu agar mereka kalau mau ambil teh apa? Nah, kalau Yang mana? gitu pasangan lagi ngetik apa? Yang ini, yang di ibu. Oh ya. Yang untuk domba dan serigala itu untuk yang pemantiknya agar siswa baru itu mau mengikuti itu seperti apa kita pemantik dari gurunya gitu. Pertanyaannya kita namanya. Oh, jadi maksud Bu Hori gini. Pemantiknya gitu. Alasan Bu Suryati menentukan kegiatan domba serigala dengan aturan yang cukup kompleks. Trik dan tipsnya agar anak bisa connect bagaimana gitu. Untuk siswa baru, untuk Siswa siswa lama baru. kan udah tidak asing Anak-anak lagi bisa gitu. Asal bisa siswa bisa baru. respon kan tadi Bisa Bu Hori sama pemikiran sama Bu Pengawas, aturan-aturannya cukup ribet lah gitu ya. Pertanyaan Bu Holi adalah trik ibu agar si anak yang baru itu paham terhadap aturan yang ada. Trik ibu sebagai guru seperti apa gitu? Mungkin itu jadi siswa yang lama dulu dimainkannya siswa. Jadi tapi ikutan kan itu berupa lingkaran ya, semuanya ikut, tapi yang misalnya yang ditunjuk untuk jadi dombanya si siswa yang lama dulu yang udah biasa main gitu. Jadi Jadi yang baru contoh kan gitu ya? lihat ya, jadi contoh. Jadi yang baru itu kan lihat gimana caranya gitu. Dan mungkin kalau siswa yang lama melakukan permainan ini kan senang, dia ketawa-ketawa sambil lari-lari, dan mungkin itu juga bisa jadi menarik buat siswa baru. Lihat siswa lama juga senang lari-lari, bahwa bahkan kan serigalanya itu kan bapak kepala ya, waktu itu bapak kepala. Jadi dia itu yang kalau ketangkap si anak itu jadi diangkat atau nantinya dipangkut. Dipangku. Digendong. Jadi kan bagi anak yang baper itu terus baper caper namanya hoyong perhatian itu, jadi hoyong gitu dipangku, hoyong tuh dipangku ku Pak Guru gitu, ikutan we ngara diudap pas dipangku ku Pak Guru lah gitu. Iya, jadi motivasi gitu. Oke, gitunya trik nanti jadi memanfaatkan Siswa lama. Trik bagaimana trik di permainan serigala dan domba. Oke, Bu Ai, silakan komentarnya. Komentar dari saya ya cukup bagus ya. Cukup bagus apa? Ya cukup bagus. Adegan minta tolong Ibu Pengawas itu kan? Bagus itu. Langsung ditembak. Banter. Oh, cuman saya mah pengen apa ya? Pengen tahu itu permainan yang tadi yang Mama. Oh ini Ya, iya. nanti minta itunya gitu. Oh. Contohnya biar dipraktekkan di kelompok A gitu. Ya apalagi kan sekarang udah pada tahu ya, pada Ya. kenal. Kalau dulu ya pertama kali yang ini dulu tok tok tok, terus ini
tapi pas nunjuknya itu pakai kelingking. Nah mungkin ini apa misal orang Sunda mah asal sopan Iya. punya nama di jantan diuihkeun Praktek kan permainan non? Praktek permainan yang itu mah perkenalan gitu. aja. Nya ti payu mah kieu heula pertama abi terangkat di mana nya pertama teh kieu heula ari pas teh itu dia pas itu dia na teh ku ieu yang terakhir teh ieu hanya abi itu mah nya asa kurang sopan gitu nya punya ku ieu mah tadi diuihkeun anu jantan ieu heula. Tapi mungkin sekarang mah misalkan kan udah Udah pada pada tahu, ya. iya. Jadi Insya Allah lebih udah aja pada gitu tahu, ya. iya. Jadi si kadang kalau bagi osok kadang-kadang si anak teh kadang malu, kadang nyumput, kumaha Iya. pamit dikitukeun, kadang disampeurkeun ku si temanna teh. Oke, makasih. EG lagi ya. Mana jempol, mana jempol. Yang ini, enggak. Itu soal lagu Sunda. Iya namanya jempol, iya namanya jempol. Sejempol dan Aya bahasa Jepang, bahasa Jepang aya. Mau sih? Oh ya yubi, kokoni, kokoni, Bisa diajar. hai konnichiwa, oh ya sumi, oh ya sumi. where is something, here I am. Bahasa Inggris. Alhamdulillah. Ya mungkin kalau dari saya Bu Suryati ya presentasinya cukup lancar, materinya tadi sepakat dengan Ibu pengawas ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya pertimbangkan pada hal-hal sederhana dulu mungkin ya. Tapi triknya tadi agar bisa dilakukan adalah memanfaatkan teman lama juga bisa. Tapi mudah-mudahan jadi gambaran buat MPLS tahun depan. Kegiatan-kegiatan yang kita rancang itu lebih sederhana agar bisa dipraktekkan. Terus kalau masukan sih ya alhamdulillah Bu Suryati mau mencoba keluar dari kebiasaan biasa gitu kan, teksnya gitu, tapi mencoba untuk menerjemahkan teks yang Ibu susun ke arah mana itu sudah ada, jadi enggak baca Enggak teks textbook gitu. Jadi ketika ada kalimat yang Ibu baca, Ibu Suryati coba arahnya kemana dengan pengalaman-pengalaman yang Ibu pernah lakukan. Jadi mudah-mudahan di aksi nyata berikutnya sudah ada gambaran dalam ya setiap aksi nyata kan tugasnya macam-macam kan ya. Ada bikin ini, tapi mudah-mudahan dengan aksi nyata yang pertama ini bisa ada gambaran. Terima kasih Ya mungkin sama dari ya. Jadi abi nu naroskeun. Kumaha? Jantan sawios pan teh ieu oge teh misalnya teh kan tujuanna teh ieu misal tahapan ya. Tapi langsung we ku abi tadi paparkeun gitu. Teh sawios pan gitu. Jantan teh dibacakeun nu aya di Sesuai ditu sama mah bacaan. gitu. Teu sawios. Tapi Ari kan manawa ibu kedah dibaca hiji-hiji manawi teh gitu. jadi Oh. kalau ini kan sesuai dengan strukturnya, nama kegiatannya ada, tujuannya ada. Ya ini tetap harus diisi. Cuma dalam menjelaskan ini tidak setiap kata harus Oh, dan manawa abi kedah dibaca. dibacakeun gitu hiji-hiji. Jadi trik pemateri itu kayak gitu. Jadi misalkan ada kalimat 10 kata, intinya aja yang kita uraikan. Jujur di sini itu kalau PowerPoint itu sebagai titian ingatan. Betul. Masa tuh dulu seperti halnya menunggu di halaman atau di gerbang sekolahnya. Jadi kan ada titiannya dulu kita yang ngejelasinnya gitu. Terus Jadi justru kalau ini nanti Kan audien kami itu mau kami kalau baca dibaca kadinya kan jantan lami kada dibaca hiji-hiji gitu kan hari gitu ya, langsung gitu. ya ini kan Iya. intinya kalimatnya sih misalkan nomor 7 guru mempersilahkan peserta didik dan orang tua untuk menunggu ya. Misalkan ketika Ibu presentasi kalimat ini ya tidak harus persis seperti ini. Ya intinya misalkan kami sudah mempersiapkan tempat untuk orang tua dan peserta didik yang masih malu, kami persilahkan seperti itu bisa. Cuma ini emang tuntutannya pada kecil-kecil, nanti untuk Ibu kalau jadi pemateri teksnya itu enggak banyak kayak gini. Cuma kan ini mah bukan Ibu jadi pemateri gitu ya. Jadi menjelaskan rancangan dokumen jadi harus lebih kompleks.
Oke, terima kasih Bu Suryati. Mudah-mudahan terakurasi. Ada Ibu pengawas kita. Semangat. Terima kasih ya. Keren. Spesial buat Bu Suryati. Spesial Bu Suryati, alhamdulillah. Kamis Kedatangannya. barokah. Kamis berkah. Oke, kepada Ibu pengawas sekali lagi terima kasih Ibu. Alhamdulillah coachingnya nambah bermakna bagi kami. Insya Allah nanti di bulan depan kami tunggu Ibu untuk memberikan penguatan dan motivasi Insya Allah ya. Iya. Jadi Nomor tadi 21 ya. hasil coaching sama Ibu ya, nanti administrasi yang Ibu lakukan akan diverifikasi, diperiksa sama Ibu pengawas. Jadi lebih semangat lagi ya menggunakan waktu kita selama di sekolah gitu. Insya Allah Ibu pengawas akan mengagendakan datang lagi ke sekolah kita, Nah, 21 ya. akan memberikan Wah, coaching siapa yang lagi ya. presentasi tarik bisa. Presentasi Kamisnya bisa jadi Bu Holi, bisa jadi Bu Ai. Nah, gitu ya, mudah-mudahan. Terima kasih untuk aksi nyata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ibu katakan, kapan nyobonya tadi diajak juga. sore. Karena memang